Inilah suasana dramatis tim Satuan Narkotika Polresta Medan, Sumatera Utara saat menggerebek kampung sarang narkoba yang terletak di Jalan Masjid Taufik Lorong Samudra, Medan. Suara tembakan terdengar saat polisi berusaha menangkap pelaku yang kabur melalui pintu belakang rumah mereka. Polisi menggerebek 4 rumah dan berhasil menangkap 5 tersangka, 1 diantaranya seorang wanita. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan 5 kg ganja, 1 paket kecil sabu siap pakai, dan sejumlah alat hisap lainnya, serta senjata tajam. 4-5 kilo, 4-5 kilo ganja yang bisa kami berhasil dapatkan. Kemudian ada 1 paket kecil, kemudian 1 paket yang sudah bekas pakai, sabu, ya. Kemudian beberapa timbangan, unit timbangan, ya, kertas-kertas transparan seperti ini, ya, dan senjata tajam, ya. Jadi kami sinyalir, memang ini sudah penyelidikan kami sudah sejak lama bahwa gang tersebut memang digunakan untuk bertransaksi narkoba. Kampung ini menjadi target operasi polisi karena sudah lama bertransaksi narkoba. Polisi menjerat 5 tersangka bandar narkotika itu dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Selamat pagi. Kalau tadi Anda menyaksikan gerebek kampung narkoba begitu ya, Pak, pastinya untuk masyarakat sekitar ini sudah tidak kaget lagi ya? Ya, nggak kaget lah, karena memang mungkin mereka selama ini sudah tahu, tapi karena memang keamanan ataupun juga ancaman mereka membuat mereka harus membungkam sejenak begitu ya. Baik. Tapi akhirnya polisi pun bertindak. Apakah kita berada di kampung narkoba? Enggak ya? Kita juga gini loh, kalau Medan bisa gerebek ya kita juga bisa gerebek juga. Ini gerebek apa yang pagi-pagi kita gerebek masyarakat yang menikmati hari libur gitu. Selamat hari libur ya, memperingati Bapak Isa Almasih. Ini begitu. Luar biasa loh, kalau libur pagi-pagi langsung pada olahraga nih, lari semua ya. Kita ada di GBK, Gelora Bung Karno. Jadi kemarin Indi sama saya ngobrol, besok kita siaran di mana gitu kan? Di Gelora Bung Karno gitu kan. Gelora Bung Karno ya, iya. Soal apa, Vi? Rame loh teh, gitu bilang gitu kan. Rame loh teh. Rame ya, iya. Tapi kan liburan panjang, long weekend. Tapi faktanya dong pagi ini lihat. Rame, betul. Ya, ini kan? kalau rame gini nanti saya pengen ngobrol dengan beberapa yang hadir di sini nih, Vi ya. Pantas kenapa rame dan pengen kita ajak ngobrol. Kenapa tau nggak? Selamat pagi Bapak. Ih Bapak, luar biasa semangatnya. Ini kenapa kalau misalnya dibilang rame? Karena kalau misalnya long weekend, daripada pergi jauh-jauh, butuh biaya besar, butuh biaya tinggi gitu. Nah, mendingan lari aja ya. Murmur. Olahraga murah katanya. Iya, Faktanya? Ya, faktanya kita tanyakan sama orang-orang inilah ya kan. Baik, ini kita langsung melihat ke kabar berikutnya ya. Ya. Kabarnya sih ada belasan warga negara asing ini, Vi. Yang terjaring ya. Terjaring, betul. Belasan warga negara asing dari sejumlah negara yang menyalahi izin tempat, maksud kami izin tinggal ya, di Indonesia pada Kamis malam terjaring razia yang digelar oleh petugas imigrasi di sebuah apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini nggak ada di sana kan tadi malam? Iya. Nggak ada di sana ya? Nggak ada. Nah. Iya aja. Nggak ada. Lihat deh, nih, yang terjaring warga negara asingnya kebanyakan perempuan begitu. Ini kabarnya Indi yang saya juga baca dari beberapa referensi disebut mereka ini dijanjikan oleh yang membawa mereka begitu ya, untuk menjadi model di Indonesia. Tapi emang cantik-cantik dan tinggi-tinggi, Vi. Yes. Ya? Model biasanya kayak gitu kan. Iya. Tapi takut ditunggu-tunggu waktunya kapan pemotretan, kapan ini tidak kunjung waktu itu datang dan sementara izin tinggal sudah semakin mendekati masa kadaluarsanya begitu ya. Ini mereka dari mana aja sih? Ini ada dari Hongaria, ada Brazil, ada Venezuela. Wah, itu wilayah-wilayah yang cantik-cantik ya, Via biasanya. Tapi yang biasa saya tahu tuh biasanya Uzbekistan. Nah, wah, gitu. Hafal banget ya, ini kalau urusan cantik. Apa namanya, Tiongkok. Nah, aduh. Kan? Itu nggak ada. Baiklah. Ya, kan? Nah ini nih, tadi kita sudah melihat ada 4 wanita cantik ya. Petugas juga mengamankan kabarnya ada 8 WNA pria juga.
ya. Oke, ini warga negara Afrika ya kabarnya begitu, dan juga Nigeria. Baik, sekarang kita melihat ke Probolinggo. Nah, gini nih, kalau biasanya kita melihat warga negara asing ilegal begitu, mereka biasanya di mana sih biasanya rame-ramenya? Nah. Ya, ini mau lihat gambar dulu yang Probolinggo ini nggak nih? Tempat hiburan malam yang kalau yang ini nih. Iya. Lagi-lagi ya, petugas menyisir begitu beberapa tempat hiburan malam, dan salah satunya yang ada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Di sini Indi, petugas mendapati ratusan botol minuman keras impor ilegal disita oleh petugas. Nah, ini ada ratusan botol yang tadi Rivi kabarkan begitu, sudah minuman keras, udah gitu ilegal pula gitu ya. Nah, ini dari berbagai. Iya. Lagi-lagi ya, petugas menyisir begitu beberapa tempat hiburan malam, dan salah satunya yang ada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Di sini Indi, petugas mendapati ratusan botol minuman keras impor ilegal disita oleh petugas. Nah, ini ada ratusan botol yang tadi Rivi kabarkan begitu, sudah minuman keras, udah gitu ilegal pula gitu ya. Nah, ini dari berbagai merek dikabarkan ya, Via. Tempat hiburan malam ini telah meresahkan warga Probolinggo, dikabarkan begitu. Diduga selain sering membuat onar, juga disinyalir menjadi ajang pesta narkoba dan transaksi prostitusi. Sudah pantas lah tempat seperti ini rasanya tertibkan gitu ya. Karena efeknya kalau udah kena alkohol suka rese gitu lah. Rese itu yang kalau di bahasa Indonesia kan menyebalkan orang-orang sekitarnya begitu ya. Ganggu gitu. Mengganggu. Gitu kan. Wajar lah. Tapi jangan-jangan ini baru kali ini gitu, padahal praktek tempat hiburan malam sudah berlangsung sejak lama kan. Ya, aparat kepolisian harusnya lebih sigap, lebih cepat lagi begitulah. Ini dari tadi Rivi mengabarkan mengenai tempat hiburan malam ya, tentang wanita cantik, tentang narkoba. Ini karena efek mau liburan panjang begitu. Iya, terus kenapa? Mau liburan panjang terus kita harus cari narkoba? Jangan ya kan. Enaknya sih pagi-pagi gini tuh nyabu. Nyarap bubur. Waduh. Sarapan bubur. Nyarap bubur anget-anget harus, Vi. Itu dia. Kalau dingin nggak enak. Dan tapi untuk dingin, ya? supaya jadi anget, gimana caranya tuh? Dipanaskan dong. Dipanaskan butuh. Nah, tahu aja. Jreng-jreng. Tapi gini nih, kalau bicara soal lonjakan harga, khususnya mungkin bicara tadi gas begitu ya, LPG yang sudah naik kabarnya ke harga 142.000 untuk ukuran 12 kilo. Ibu-ibu pada tahu nggak tuh? Nah, saya tanya nih, jangan tanya, saya bukan ibu-ibu. Tapi kan kamu bapak-bapak. Kalau Indi gimana sih merasakan gimana di rumah gitu? Karena rumah saya itu penghuninya sedikit, jadi penggunaan gas itu awet banget. Bisa sebulan hanya 1 loh, Vi. Percaya atau tidak. Jadi memang kenaikan yang sekian belas ribu itu tidak terlalu terasa gitu. Tapi untuk yang sering memasak pasti terasa. Berasa banget, apalagi orang kayak saya, Sumatera, Padang. Masak rendang berjam-jam soalnya. Kita lihat kabarnya ya. Setelah dikejutkan dengan harga bahan bakar minyak yang naik beberapa waktu lalu, kini secara perlahan masyarakat harus mau menerima keputusan kenaikan LPG tabung 12 kg. Sejak 1 April lalu, harga LPG 12 kg naik sekitar Rp7.000 per tabung di tingkat agen dan pengecer. Dengan demikian, harga yang harus dibayarkan konsumen akhir pun dipastikan lebih mahal dari biasanya. Senasib dengan BBM, harga LPG 12 kg yang memang bukan barang bersubsidi ini mengalami naik turun harga. Sebelumnya, harga LPG ukuran 12 kg ini sudah naik sekitar sebulan yang lalu. Hal ini tentunya menjadi beban berat bagi masyarakat tatkala harga BBM naik, harga LPG pun turut naik. Dan disayangkan pula, kenaikan harga LPG 12 kg ini terkesan diam-diam. Manajemen Pertamina menyatakan yang mendasari kenaikan harga LPG 12 kg ini adalah perubahan CP Aramco dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Catatan Pertamina menyebutkan CP Aramco pada Maret rata-rata $477 Amerika Serikat per tonnya dengan kurs Rp13.000 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan CP Aramco Februari rata-rata $467 Amerika Serikat per tonnya.
Tim TV One mengabarkan. Jreng-jreng, 142.000. 142.000. Dalam kurun waktu berdekatan dengan yang sebelumnya juga kan naik juga kan 134.000. Nah, ini kalau urusan ibu-ibu nih, merasa nggak ya? Ini sudah ada ibu, udah ada 2 ibu nih, ya. Selamat pagi ibu-ibu. Waduh, ini boleh dipegang ibu ya, berdua nanti pakainya gitu. Ini pengiritan Bu, tidak hanya gas saja, nggak bercanda-bercanda. Tapi gini, Ibu Mima dan Ibu Yeti tahu bahwa harga gas naik? Tahu. Dari kapan? Lebih dekat Bu mic-nya. Dari hari kemarin itu apa ya? Kamis ya. Kemarin Bu. Oke, tahunya itu memang dari media gitu. Media ya. Ibu tahunya itu naik berapa rupiah? Jadinya sekitar 142 apa berapa ya? Sekitar segitu. Jadi Ibu udah siap-siap dong ya? Ya, Kalau masak ya itu mau nggak mau siap tidak siap ya. Kok saya sering banget ya Bu dengar masyarakat mengatakan ya mau nggak mau, ya mau nggak mau gitu ya gitu. Lah, ya bis gimana ya, kita juga hidup bermasyarakat, pemerintah juga mungkin mengambil kebijakan itu juga mesti sudah dipertimbangkan dengan masa-masa. Saya juga jadi kasihan juga sih pemerintah, dalam arti dia sendiri juga tahulah masyarakat itu juga tergencet, masyarakat juga yang menengah ke bawah ya terutama ya. Jadi memang di Indonesia itu dengan negara yang seperti kayak gini berat memang. Siapapun yang jadi pemerintahan berat. Ibu Yati, sebelumnya itu berapa sih Bu? Ke kamera Bu. 140-an ya? Sebelumnya? 130 deh. Wah, Ibu ini sebulan habis berapa tabung Bu? 2 ya. 2 tabung. Berarti masaknya lumayan aktif begitu ya Bu? Rumah di mana Bu? Saya boleh datang nggak Bu sewaktu-waktu Bu? Masakannya soalnya ngebul terus soalnya. Pasti. Nah itu 1-3 bulan. Kalau Ibu Yati sebulan 2 tabung gitu ya. Ada usaha juga mungkin di rumah Bu? Enggak ya? Nggak ada. Biasa masak apa Bu di rumah? Lumayan ya. Pagi siang mah. Pagi siang malam masak terus. Apa aja Bu biasanya yang dimasak? Enggak, Bu? maksudnya 2 tuh 1 bulan lebih lah gitu ya. 1 bulan lebih. Apa aja Bu yang dimasak tuh? Ya biasa lah. Makanan-makanan yang masaknya lama nggak sih Bu? Atau Ada kan masak kayak rendang. kayak rendang gitu kan lama tuh. Ibu ngerasain nggak Bu kalau orang bagi para pengusaha mungkin pengusaha menengah lah ya Bu ya mungkin ya yang menggunakan gas LPG 12 Kayaknya ya kg. mereka ya. Nah, kena juga nggak sih kira-kira menurut Ibu gitu? Oke. Nah, kalau naik lagi gitu Bu, kira-kira Ibu mau apa nih? Minta tambahan sama Bapak gitu Pak, tambahan uang belanja gitu. Ya pinter-pinter kita ya mungkin ya. Lebih dekat Bu mikrofonnya. Pinter-pinter kita ya. Pinter-pinter Memanage itu. keuangan. Oke, jadi kalau ada harga gas naik, ada pengeluaran yang dikurangi di bagian apa berarti Bu? Listrik ya. Listrik dikurangi. Listrik kan. Listrik juga Ibu. Iya makanya tiap Nah, Ibu kelihatan sih pagi ini bingung kok sih Bu. bingung terus. Pokoknya jadi ibu rumah tangga tuh berat banget ya. Apalagi di kondisi saat ini ya Bu ya. Baik. Kalau kita mungkin nggak, tapi kalau yang masyarakat bawah tuh kasihan. Merasakan juga pasti kan Ibu Mereka ya. kan Merasakan. mereka kan suka komplain ya. Jadi ini nih ya gimana ya? Baik. Memang dilema sih. Memang dilema. Ibu mengatakan dilema Ibu Mima ya. Oke, sekarang dilema antara menyaksikan terus Apakah Indonesia atau mau lari keliling GBK gitu ya Bu ya. Saya lari GBK. Saya jalan aja, jangan lari nggak kuat. Baik Ibu Yati dan Ibu Mima, terima juga kasih. tidak ikut lari. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, terima kasih. Tadi sempat agak seperti apa ya, agak bingung juga ya Kalau Ibu. saya sih boleh meresumekan gitu ya, memang pada prinsipnya mereka pasti akan berasa ini berat. Tapi apa boleh buat? Karena ya pemerintah memang harus melakukan langkah tersebut dengan berbagai macam pertimbangan dan ibu itu yakin begitu bahwa kebijakan yang diambil, kebijakan yang dibuat tentunya sudah memikirkan, mempertimbangkan juga lah gitu loh. Iya, dan tadi ada kalimat pertamanya ada ya mau nggak mau gitu. Nggak mau ya kan? Baik. Mau sampai kapan kita akan terus mengatakan kalimat tersebut? Kita akan segera mendalami hal ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di Gelora Bung Karno juga. Iya. Ada Uyanda dari Pertamina Gas, ya. Terus ada Mas Yanuar Rizky dan ada Mas Agus. Hanya 142.000 dalam waktu dekat malah, iya kan? Dari Maret ya. Dari Maret begitu. Ke Mas Agus boleh nggak nih? Ke Mas Agus dulu nih, Mas. Apa? Pantas atau tidak nih menurut kebijakan publik Anda selalu kenaikan? tanya pantas atau tidak. Sekarang polisinya dulu. Sekarang kan polusi BBM itu dan gas itu polisinya polusi sarung strateginya. Kapan dia naik, kapan dia turun kan? Oh, sarung ya. Dinaikin. Nah, Agus Pambagio selalu menggunakan bahasa yang renyah gitu ya, emang ya. persoalannya gini, kebijakan mesti jelas dulu dari pemerintah. Ini
ini kita mau jadi nggak konversi gas ke gas. Gasnya gas yang mana? Kalau pakai LPG sudah pasti impor. Nggak sanggup Pertamina untuk bisa memproduksi untuk 250 juta orang lebih. 5 tahun lagi bisa 300 juta karena KB kita kan gagal. Nah, jadi maksud saya polisinya dulu dijelaskan seperti apa. Mau harga sih itu bebas. Polisi dijelaskan. Itu yang Polisi harus jelas. Mas Agus, emang kurang cukup ya pemerintah menjelaskan ini ke masyarakat? Bukan kurang cukup saja, tapi polisinya, kebijakan kita kapan nih? Kita kan nggak tahu nih peta birunya mana. Kita mau konversi gas mobil suruh. Ya itu yang pemerintah belum jelaskan tuh itu gitu. Iya, jadi polisinya nggak jelas, nggak tegas gitu loh ya. Kemana? Terus nanti kalau sudah ada 2 gas nih. Ada CNG, ada LPG. Mau yang mana? Konverternya beda kalau untuk mobil. Nah, untuk rumah mana? Juga beda sifatnya. LPG berat dia di bawah. Jadi kalau parkiran dia harus ventilasinya di bawah. Kalau itu CNG di atas. Nah, kayak gitu itu belum jelas sampai hari ini. Kalau sudah jelas, mau naik, mau turun, baru harganya ditetapkan. Terus lalu lihat gimana kan. Dan juga jangan terlalu cepat. Kita belajar dulu. Paling tidak ada 6 bulan, di tahun depan 4 bulan, 3 baru bergerak per hari, per minggu. Mau 70 tahun Indonesia merdeka masih belajar kita ya? Masih. Karena nggak jelas polisinya. Tapi kalau soal penjelasan dari pemerintah, rencana, blueprint, pasti Pertamina Gas tahu dong ya? Ya, jadi intinya kalau kita untuk 12 kilo tadi seperti kata Mas Agus, Mbak Indi, intinya memang beda antara konversi BBM ke BBG dengan LPG nanti yang akan digunakan sebenarnya untuk rumah tangga tuh yang mana. Karena sekarang juga ada gas pipa atau gas alam yang digunakan untuk jar gas. Nah, intinya kalau dari Pertamina memang LPG 12 kg adalah produk yang bukan disubsidi oleh pemerintah. Nah, akibatnya selama kumulatif sekitar 5 tahun terakhir itu ada pergerakan harga di CP Aramco internasional, kita pun tetap harus menjual dalam rupiah. Justru karena tidak disubsidi itu, Mbak, ya. Jadi sekarang udah beralih nih, Mbak. Orang yang mampu pun juga nyarinya melon sekarang. Jadi gitu intinya Mas, yang kita harus bisa jelaskan adalah karena itu tidak disubsidi oleh pemerintah, akibatnya selisih harga tadi kita rata-rata tertimbang sekitar Rp5.000 per kilogram nih. Jadi dikali lagi 12 kilogram. Nah, ini selama ini yang juga kita absorb, kita serap. Nah, intinya tahun 2013 kemarin ada sekitar kita kerugian mencapai sekitar Rp5,7 triliun per tahun. Nah, 2014 karena ada 2 kali penyesuaian harga, kita sudah mencapai kerugian agak turun sekitar Rp4,2 triliun. Nah, tapi intinya dari Pertamina adalah bagaimana kita juga bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa stok dan kondisi dari LPG 12 kg ini dalam posisi yang aman di masyarakat. Kedua juga mungkin yang juga harus kita butuhkan nanti dari pemerintah adalah tadi bagaimana menangani disparitas harga antara 12 kg dengan 3 kg. Nah, pemerintah sudah berbicara, sudah berdiskusi, ada beberapa inisiatif yang mungkin akan dijalankan. Salah satunya mungkin nanti bentuknya adalah subsidi langsung supaya masyarakat yang memang selama ini mengkonsumsi 3 kg tetap bisa mempunyai daya beli untuk mengkonsumsi. Sebetulnya untuk masyarakat sih nggak terlalu penting gitu ya. Maksudnya dalam arti Pertamina Gas sedang untung, sedang rugi, sedang apa, sedang untuk masyarakat sih nggak penting ya, Mas Agus? Nggak penting, karena begini kan kita masyarakat kantong sih kayaknya ya. Karena kita kekurangan gas, kita harus impor. Sementara Pertamina sebagai persero tidak boleh rugi. Masa dia rugi terus? Kapan dia bisa berjalan? Jadi itu sebetulnya bukan urusan masyarakat gitu kan, Pertamina rugi atau enggak gitu ya. Urusan pemerintah seharusnya. Mas Anwar mungkin? Iya, gini kan kembali ya dari tata kelola kita ya. Ini kan kembali soal inflasi nih. Inflasi ini ada 2 kan, dari sisi uang beredarnya, dari sisi barang. Kalau barangnya impor udah pasti inflasi terkait uang beredarnya terkait dengan nilai tukar. Nah, jadi kalau kita mau lihat urut lagi ke belakang, satu-satunya yang mengatur inflasi dalam undang-undang kita itu adanya di undang-undang BI. Kalau kita lihat di undang-undang BI, inflasi itu dikaitkan dengan nilai tukar. Jadi artinya apa? Sedari desain pengendalian inflasi kita ini udah net importir. Ini juga yang mengakibatkan ada keterlenaan kita untuk menjaga inflasi dari sisi arus barang. Keterlenaan kita? Keterlenaan bangsa ini secara keseluruhan. Kita jadi artinya bahwa ini secara desain dari awal setelah kita reformasi. Sebetulnya nggak terlena kan Mas Anwar? Ya, karena desain undang-undangnya itu ya itulah yang akhirnya yang warga karena desain undang-undangnya itu kan desain undang-undangnya kalau dulu tuh kan menjaga arus barang. Kita dulu mengenal yang namanya misalnya kalau dalam bahasa sekarang kan ada BLU, Badan Layanan Umum, ada PT Persero. Nah, sebetulnya kalau kita ingin menjaga inflasi dari arus barang harusnya ada yang BLU nih. BLU itu dalam artian yang tadi yang dikatakan oleh Mas Agus tadi, kalau BLU karena dia menjaga stabilitas inflasi, bagian dari operasi fiskal, itu kan tidak ada kaitan dengan rugi atau tidak karena terkait dengan stabilitas harga. Jadi ini yang miss kalau menurut saya. Jadi kalau kita lihat ya, belajar ke sebelah gitu ya, ke Malaysia. Kalau di Malaysia kan dia bagi nih BUMN itu.
Ada BUMN yang very strategik, itulah Petronas. Itu di luar Hasanah. Tapi yang diperlakukan Persero itu semua digabungin ke Hasanah. Ada satu lagi yang betul-betul operasi fiskal, BLU kalau di kita. Jadi ini bagian dari kita sebetulnya dengan melihat gejala sekarang yang kata Mas Agus tadi kayak sarung naik turun. Kita benar harus merevisi total kelembagaan kita, struktur ekonomi kita dengan struktur yang ada. Memang gampang sih ngomong sih kalau gini, ya udah swasembada, ya udah energi. Tapi ada jangka pendek yang kata orang Sunda jangka imahnya juga gitu. Jadi jangka pendek ini yang memang kita harus menerima kondisi kalau memang net importir, kalau memang seperti ini, bagaimana kita manajemen barangnya, manajemen inflasi. Yang dinyatakan oleh Mas Yanuar ini tidak baru sekarang aja, Vi. Dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu gitu ya. Kan beda kepemimpinan ya pada saat itu ya. Iya betul. Jadi pertanyaan nih, kebijakan pemerintah nih kemana sebetulnya? Masih ada. Ya kalau Pertamina itu kan operator dia. Dia mau kemana kebijakannya dia ngikut. Kalau enggak kan dipecat semua itu satu. Itu dia. Sebelum Mas Agus dipecat nih, kita harus jeda dulu ya. Tapi kembali ada satu segmen lagi saat lagi. Itu dia. Mungkin nggak kita ini punya suatu konsep yang matang sehingga warga masyarakat yang kita tanyakan tidak lagi menyebut kalimat mau nggak mau harus diterima, mau nggak mau harus diterima. Sangat mungkin, tapi mau apa enggak? Ya itu dia, serius kan. Ini kan pemerintahan sudah baru gitu kan. Mbak Wiyanda, ada itikat baik dari pemerintah nggak sih yang Mbak Wiyanda dengan Mbak Wiyanda kan operator nih. Sudah diajak duduk bareng tentunya sama ada nggak rencana itu kelihatan? Iya, jadi intinya tadi ada inisiatif untuk konversi BBM ke BBG. Kedua juga tadi untuk mengurangi disparitas antara 12 kg dengan 3 kg. Pemerintah juga sekarang sudah menyusun inisiatif untuk nanti sifatnya subsidi langsung khusus yang untuk 3 kg. Jadi artinya kalau nanti ada penyesuaian harga, masyarakat yang memang menggunakan 3 kg tetap mempunyai daya beli. Nah, tapi intinya kami dari badan usaha juga kami tidak tinggal diam, Mbak Indi gitu. Jadi intinya kita lihat juga mana produksi-produksi LPG yang masih kita bisa tingkatkan per ton per day-nya itu kita tingkatkan. Jadi kalau selama ini ada LPG plant atau pabrik-pabrik LPG yang mungkin produksi LPG yang baru 50 ton per hari, itu kita bisa naikkan misalnya sampai 80 ton per hari, itu juga kita ajukan. Kenaikan harga ini kan tentu kan sudah dipikirkan juga oleh Pertamina ya. Ada efek dominonya begitu. Contoh misalnya bagi pengusaha menengah, catering misalnya seperti itu yang biasa menggunakan 12 kilo, tentu dia akan merubah harga juga kan seperti itu. Nah, daya beli masyarakatnya mampu nggak untuk membeli itu? Nah, intinya bagi kita adalah bagaimana kita memastikan bahwa pasokan itu di lapangan tersedia. Kita itu sekarang harus berhubungan dengan 3.500 agen LPG Pertamina di seluruh Indonesia dan pangkalan hampir ada sekitar 15 ribuan pangkalan. Nah, intinya yang menjadi tugas Pertamina kita harus monitor Mas kondisinya. Jangan sampai nanti kondisi memang kemudian ada peningkatan pemakaian untuk 3 kg, biasanya setelah penyelesaian harga ada sekitar seminggu gitu ya. Nah, kita itu siap untuk bisa melakukan operasi pasar kalau memang ditemukan titik-titik ini yang kekurangan. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian kita pastikan kepada agen kami 12 kg agar mereka juga bisa menyetok sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama ini. Dan itu yang bisa kami lakukan sebagai badan usaha. Selaku operator ya? Iya, selaku operator kita juga harus memastikan hal tersebut dan kita juga harus melihat bahwa nanti harga yang diberlakukan para agen ini, kalau agen kan tetap sekarang Rp142.000 per tabung. Nah, itu juga itu rata-rata tertimbang seluruh Indonesia. Memang ada sedikit perbedaan kalau itu lokasi dari pengisian SPBE-nya itu agak jauh ke lokasi penyebaran. Tapi jadi, itunya kita monitor. Urusan Pertamina dilaksanakan oleh Pertamina dengan baik, yaitu memenuhi stok gitu ya Mas Agus ya. Urusan masyarakat adalah mengelola dompet mereka supaya cukup hidup sampai sebulan begitu. Dan pemerintah kemana? Ya itu tadi saya bilang, saya pribadi perlu kejelasan yang jelas. Karena Pertamina sekali lagi dia operators. Dan 12 kilo itu tidak disubsidi. Soal konversi ke gas itu sudah didengung-dengungkan sejak zaman Pak JK. Iya, tetapi Wakil Presiden zaman dulu. Iya, tetapi kan cetak birunya belum ada kapan ini. Terus mau berapa SPBG, mau berapa kilometer pipa akan dibangun. Apa sih membuat lama? Faktor apa sih? Kita punya 10 lebih partai. Aja lah, enggak, kita punya lebih 10 partai. Kepala 10 orang partai, ketua umum partai itu beda-beda. Begitu di DPR mau ditetapkan, nggak bisa. Lo punya proyek apa? Gitu kan? Itu Anda lebih tahu lah. Tapi paling tidak ketepatan keputusan itu harus diambil. Jadi kita harus punya pemimpin yang jelas. Pemimpin harus bilang, saya mau ke Bandung, terserah mau lewat mana, pokoknya saya 2 jam sampai Bandung. Yang pusing kan yang harga bawahnya. BBM, harga gas jadi partai politik juga ya ujung-ujungnya yang menyelesaikan. Iyalah, coba siapa yang mensuplai BBM bersubsidi? Salah satunya, ada 2 perusahaan swasta tuh. Nah, itu ada kaitannya nggak? Pasti ada.
Galak sih di DPR, tapi ya begitu. Mas Agus, masa sih pemimpin kita tidak iri melihat Thailand tadi yang disebutkan oleh Mas Yanuar gitu, yang stabil terus, inflasinya tidak terlalu tinggi. Masa pemimpin kita ini? Ya itu dia, kan kita mesti, pokoknya kan tadi buat rakyat supaya tidak pasrah. Jadi pemimpinnya itu harus tegas saja. Libas saja apa. Yang penting bahwa rakyat memang betul-betul bisa mampu untuk hidup di. Pemimpinnya belum tegas. Bukti sampai hari ini belum ada cetak birunya. Oke, baru 5 bulan. Kita tunggulah setahun. Ada nggak cetak biru dari pemerintah? Oh, ditunggu sampai setahun nggak ada juga? Ya lalu buat apa ada pemerintah? Buat Waduh. saya, masyarakat kan dia harus menetapkan garis-garis acuan kebijakannya. Operator ikut, masyarakat, oh ya sudah tahu plannya bahwa tahun sekian gas baru mengalir di sekian meter kubik, tahun sekian SPBG, sekian kilometer pipa di daerah mana saja. Kan harus jelas. Baik. Semua bisnis masuk situ, jangan suruh masuk semua bikin gas, cari gas, traders itu nggak ada pipanya. Masa mau ditenteng gas itu? Nah itu kebijakan lagi. Oke, Mas Yanuar. Kalau kita lihat ya ke negara tetangga nih, Filipina juga sekarang relatif stabil gitu ya. Padahal Filipina sama kita 98 sama-sama ancur-ancuran. Thailand bahkan awal krisis 98 dari Thailand. Kita harus ngelihatnya apa yang terjadi di belakang sih, di 2002-2003. Thailand pada waktu itu dia melakukan strategi mana yang bisa didorong sebagai daya banding bangsa dia, mana yang daya kompetitif. Dia tetapkan tuh yang kompetitifnya tinggi, komparatifnya tinggi, itu dia berikan insentif fiskal dalam bentuk banknya yang kasih kredit ke situ, diberikan insentif pemotongan pajak. Indonesia bisa tiru nggak? Nah itu justru persoalannya, kalau kita ngelihat hari ini, kalau di belakangnya kita kebijakannya itu adalah kebijakan, mohon maaf nih, kayak warung rokok gitu, beli hari ini buat hari ini, yang akan selesai persoalan. Dari lubang tutup lubang ya? Dari lubang tutup lubang, itu di Thailand. Oke lah, kita nganggap kita dalam posisi krisis gitu ya. Kalau kita dalam posisi krisis karena globalnya nggak begitu baik, kita lihat deh 2010. 2010 kan kayak Obama, dia pidato di APBN-nya dia bilang, ini saya ada penghematan fiskal segini, penghematan fiskal ini akan saya berikan insentif buat perusahaan migas di Amerika Serikat yang mendevelop energi alternatif. Itulah kenapa 2012 lahir Selgas. Kemudian di 2010 itu dia juga memberikan penalti buat perusahaan migas di Amerika Serikat yang tidak memperbesar eksplorasi di dalam negeri. Itulah kenapa Amerika Serikat sekarang orang bilang terjadi pemulihan, tapi kan nggak instan. Jadi yang saya maksudkan, yang tadi juga oleh Mas Agus disebutkan, kalau kemarin ada ruang fiskal yang terbuka karena harga minyak turun, ruang fiskal terbuka 250, harusnya kan ditetapkan terhadap 3 hal. Mitigasi jangka pendek ya untuk stabilitas inflasi, entah itu mau pakai metode mana nih, metode ngambil logistik, kumpulin barangnya, metode mau kurs tetap kayak Thailand untuk inflasi gitu kan. Thailand menerapkan 2 kurs, ada kurs tetap untuk inflasi, ada kurs terbuka di pasar. Terus itu kan tentu ada konsekuensi biaya 2 nih terhadap APBN, terhadap neraca moneter BI. Terus yang jangka menengahnya mulai digarap, yang insentif disinsentif tadi. Pertamina sebagai persero, dia harus diberikan insentif karena dia persero. Itu yang bisa merubah negeri kita dari net importer menjadi tidak lah. Betul. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi sama Pak JK ingin jadi pembedanya di situ. Pembedanya itu bahwa dia mulai menata ekonomi di tengah kesempitan, itu selalu ada kesempatan. Setiap krisis pasti melahirkan negara ekonomi baru. Tapi kalau perbanyak eksplorasi minyak, sudah berapa tahun, hampir 20 tahun tidak ada eksplorasi. Itu harus diinsentif gitu. Intinya justru kalau production kita jalankan terus Mas Agus ya, karena suatu production kalau suatu Pertamina, tapi yang kontrak kan nggak ada karena dipajekin, begitu lagi cari udah dipajekin loh alatnya, itu juga disinsentif buat. Jadi kontrak-kontrak memang nanti di bawah SKK Migas ada memang lifting berapa yang harus dicapai in terms of production. Tapi yang saya ingin sampaikan ada soal SPBG tadi Mas. Jadi SPBG adalah Pertamina juga salah satu yang menerima penugasan untuk pembangunan SPBG. Nah, penugasan itu salah satunya itu mencapai sekitar 22 stasiun pengisian bahan bakar gas. Nah, tapi intinya ini kembali lagi kita gerakan ini kita lanjutkan, tapi memang kondisinya di lapangan tidak mudah Mbak Indi. Karena itu juga kadang-kadang terkait perizinan, kemudian juga tanah ya paling utama, kemudian perizinan juga kan dari pemerintah sekarang kan concern sama perizinan. Nah, gitu jadi intinya ini yang kita juga ada beberapa di DKI sekarang yang kita lihat juga justru memang perizinannya memang harus dikejar terus. Itu yang juga kita berusaha mitigasi untuk bertemu langsung dengan gubernur. Kalau sudah terlihat rencana selama setahun ke depan begitu ya,
kan baru naik nih. Ya. Boleh dibocorkan nggak kepada masyarakat mau naik lagi bulan sekian gitu? Oh, jadi pada intinya ini kan kita berfluktuasi, Mbak. Jadi kita tidak dalam jadi posisi beneran seperti beli rokok ya? Harus mengevaluasi dulu. Tadi. Dan ini bisa bahaya. Yang bahaya kalau modelnya seperti ini di kelompok menengah atas. Karena dia melihat, oh harga turun naik karena nilai tukar. Ini bahaya loh. Akhirnya mereka mengkonversi tabungan rupiah ke US dollar. Jadi bukannya US dollar tambah baik gitu terhadap rupiah, malah tambah buruk. Jadi ini menurut saya pesan yang jelas bahwa kemarin ngomong bahwa rupiah melemah nggak apa-apa, salah tuh. Jadi artinya bahwa ini kita harus sadar, kita dalam posisi net importir, akhirnya stabilitas inflasi sangat terkait dengan stabilitas nilai tukar. Rupiah lemah nggak apa-apa, itu salah banget gitu. Salah, karena terbukti BBM naik lagi, BBM naik, LPG naik, naik lagi, PLN listriknya juga naik lagi. Ya, selamat datang di dunia naik, serba naik begitu ya. Mas Agus, terakhir singkat. Ini semuanya naik untuk masyarakat. Mudah-mudahan lari ini tidak sambil memikirkan harga-harga gitu. Ada beban. Ya kan kemampuan masyarakat ada batasnya. Dia fleksibilitas keuangannya ada batasnya. Jangan sampai itu kelewat batas itu. Kalau sudah kelewat batas itu yang saya sangat khawatir kan, social unrest bisa saja terjadi. Coba aja sekarang pasti masing-masing punya dana sosial pribadi untuk teman saudara. Ketika permintaan itu naik, artinya sudah problem. Buat saya itu patokannya. Ketika uang dana sosial saya buat teman saudara dan sebagainya, sudah habis setengah bulan, itu baru sudah mulai krisis ya. Baik. Terima kasih sudah hadir Mas Yanuar, Mas Agus. Terima kasih. Mau lari keliling GBK 10, silakan. Baik, kita berlanjut ya. Ini saya sudah melihat ada wajah-wajah Prof Yusril juga yang sudah hadir di tempat kita saat ini bersama dengan Bang Irman Putra dan juga Bang Margarito Kamis. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia saat lagi. Harus saya lihat dulu dong keputusannya seperti apa.